Saudara, sekitar 200 warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan longsor Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara membutuhkan bantuan pakaian, khususnya anak-anak dan pelajar. Sekitar 80 orang mengungsi di kantor Camat Bakti Raja. Sementara yang lainnya mengungsi di rumah kerabat mereka di tempat yang lebih aman. Di posko pengungsian telah disiapkan dapur umum dan makanan yang memadai. Pemkab Humbahas selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk kebutuhan para warga terdampak. Saya tadi tanya kepada masyarakat yang di sini, mereka menyampaikan beberapa hal, masalah pakaian, khususnya anak-anak, pakaian istri, pensil sama buku. Kalau kita untuk makan beberapa hari ini sangat bagus dan memadai. Tim penyelamat dari Basarnas Special Group terkendala jarak pandang saat menyelam di perairan Danau Toba untuk mencari korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Air yang keruh membuat jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6 sampai 7 meter. Dalam video milik Basarnas ini, tampak kondisi di dalam perairan Danau Toba gelap dan tidak terlihat apapun. 4 orang penyelam dari Basarnas Special Group menyelam di perairan Danau Toba. Namun penyelaman ini tetap belum membuahkan hasil karena penyelam memiliki kendala di jarak pandang. Jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6 sampai 7 meter. Kondisi air keruh dan gelap dikarenakan air Danau Toba bercampur dengan air lumpur dari material longsor. Sektor yang pertama kita melakukan pencarian di permukaan air dan kedalaman air dengan kita terjunkan tim penyelam di tepian Danau Toba dan kita dibantu dengan alat AKOAI. Dari hasil penyelaman tadi kita analisa bahwa untuk kedalaman air tadi ada 7 meter dan air sangat keruh di tepian Danau Toba sehingga menyulitkan untuk visibility penyelam itu sendiri. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Armando Sinaga yang telah bersiap di Humbahas pasca tanah longsor dan juga banjir bandang yang terjadi. Armando, bagaimana proses pencarian korban hilang hingga saat ini, berapa lagi yang masih dicari? Baik, selamat pagi Glenis dan saudara. Sampai hari ini yaitu pencarian hari kelima, ada masih 10 orang warga ataupun korban yang belum ditemukan yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan dari sebelumnya berjumlah 12 orang dan perlu saya sampaikan ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia, tapi hal tersebut telah langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga dan juga telah dimakamkan. Untuk proses pencarian di hari kelima ini masih menggunakan rencana operasi seperti hari keempat sebelumnya, namun cuaca yang kurang mendukung saat ini tempat saya berdiri ini cuaca kurang mendukung yang membuat salah satu alasan ataupun kendala bagi tim penyelam untuk melakukan penyelaman di Danau Toba dan juga tim SAR melakukan pencarian. Glenis. Ya, jadi pencarian ini dilakukan di darat dan juga di perairan, tepatnya di Danau Toba. Lantas, apakah juga ada penambahan alat berat ataupun tim mengingat ini sudah memasuki hari kelima pasca terjadinya banjir bandang? Baik, kalau penambahan alat yaitu alat berat sampai saat ini jumlahnya di lokasi ini berjumlah 15 alat berat yaitu ekskavator dan juga alat pemecah batu yang jumlah tersebut masih memadai untuk proses evakuasi ini dan akan ditambah apabila ada kebutuhan lainnya ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Dan serta kalau untuk personil saat ini ada sekitar 535 personil tim SAR gabungan dari lintas organisasi, lintas instansi yang ikut serta melakukan pencarian ataupun ikut serta dalam proses evakuasi di lokasi ini. Dan juga personil tambahan, ada personil tambahan yaitu 3 orang penyelam dari Direktorat Polisi Air dan Udara dari Polda Sumatera Utara. Glenis. Ya, ada penambahan tim untuk penyelaman di perairan Danau Toba. Armando, ini terkait dengan titik di mana korban terakhir berada. Apakah ini sudah mendapat kejelasan dari pihak keluarga yang kehilangan? Karena kita melihat bagaimana pasca banjir bandang begitu banyak batu besar yang akhirnya meluluh lantahkan pemukiman warga. Baik, beberapa hari ini
pihak dari keluarga selalu meminta agar dilakukan penyisiran ataupun dilakukan evakuasi batu-batuan yang diduga ataupun yang dicurigai adanya sanak saudara mereka yang menjadi korban yaitu tertimpa batu. Namun setelah dilakukan persetujuan permintaan dari keluarga ini, kemudian dilakukan pencarian tapi masih belum ditemukan. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda ataupun belum ada tanda-tanda untuk penemuan dari para korban yang masih hilang tersebut. Namun pencarian masih terus dilakukan dengan dimaksimalkan alat berat dan juga alat-alat canggih lainnya dengan teknologi canggih lainnya seperti yaitu ada pesawat nirawak ataupun drone yang memiliki pembaca thermal dan juga ada teknologi untuk membaca atau mendeteksi di dalam air atau eagle eye. Glenis. Ya, untuk pencarian korban ini tentu perlu usaha yang lebih keras mengingat bagaimana besarnya batuan dan juga keruhnya perairan Danau Toba hingga hari ini. Bagaimana juga dengan pihak keluarga, apakah turut membantu untuk pencarian hingga saat ini? Baik, kalau untuk keluarga itu masih tetap dilibatkan ataupun warga sekitar tetap dilibatkan. Namun harapannya keluarga ataupun warga sekitar tersebut jangan mengganggu proses pencarian, tapi apabila ada permintaan masyarakat, ada titik-titik yang dicurigai, itu akan dipenuhi oleh dari tim SAR gabungan, akan diperlihatkan langsung proses pencarian tersebut. Dan memang bebatuan yang besar ini menjadi kendala dari tim SAR gabungan untuk melakukan proses pencarian dan juga proses evakuasi, karena juga masih dibingungkan batu-batu besar ini belum diketahui untuk akan dibawa kemana ataupun dibuang kemana. Bebatuan besar ini masih berada di sekitaran lokasi terjadinya bencana ini. Glenis. Ya, ini terkait dengan batu yang begitu besar dan banyak ya, yang akhirnya meluluhlantakkan permukiman warga. Sebenarnya dari mana batu-batu ini berasal? Karena kalau kita perhatikan desa yang terdampak dari banjir bandang ini berdekatan langsung dengan perairan Danau Toba, Armando. Baik, betul yang seperti disampaikan, desa ini ataupun pemukiman masyarakat di desa ini berdekatan langsung ataupun berada di pinggir Danau Toba langsung, yaitu di Kecamatan Bakti Raja ini. Perlu diketahui bahwa batu-bebatuan tersebut berasal dari perbukitan yang ada di belakang ataupun di sekitar rumah dari pemukiman warga ini, dan juga bebatuan tersebut ataupun longsor tersebut disebabkan adanya penebangan liar seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Bupati Umbas, Dosmar Banjarnegara. Ada penebangan liar di atas perbukitan yang dilakukan oleh masyarakat, namun pohon-pohon itu ataupun batang-batang pohon itu dijual kepada salah satu perusahaan. Hingga inilah yang menyebabkan terjadinya bencana banjir bandang ini dan longsor ini, yang membuat hilang masih sampai saat ini ada 10 orang yang masih dalam pencarian. Glenis. Oke, sebenarnya kalau dalam catatan kami juga, wilayah ini sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2022, di mana agendanya saat itu adalah penanaman pohon. Namun 2 tahun berselang justru terjadi banjir bandang. Apa tanggapan dari pemerintah daerah setempat? Baik, perlu saya sampaikan bahwa lokasi kedatangan Presiden Joko Widodo kemarin memang betul di Desa Simangulape, tapi bukan di daerah yang terdampak ini. Ada sekitar 500